atau dalam proses fisioterapis itu ada namanya proses input, proses output, dan outcome. Jadi sistem asuhannya itu fisioterapis itu ada cakupan sampai dengan 4 ini. Nah, inputnya apa? Ya punya pasien, terus ada fisioterapisnya, ada metode peralatan, kode etik, SOP, dan lain-lain. Nah, prosesnya apa? Ada prosesnya mulai dari assessment, diagnosis, planning, intervensi, sampai evaluasi. Nah, outputnya apa? Pasien bisa sembuh, fisioterapisnya jadi mampu, kompeten, terus ada metode baru dari yang dilakukan teman-teman, terus habis itu ada outcome pasiennya itu menjadi puas. Nah, ini adalah dalam asuhannya fisioterapis itu melakukan seperti itu. Jadi yang menjadi catatan teman-teman, terkadang kenapa sih outputnya kok ada metode baru dan lain-lain. Dalam penerapannya seorang fisioterapis itu tindakan atau pemeriksaan yang kita lakukan itu biasanya berdasarkan evidence, ya kan, berdasarkan evidence kita ngelihat dari luar, terus acuannya dari sini. Tetapi kita bisa menggunakan bagaimana pengalaman kita saat memberikan layanan. Contoh hal simpelnya adalah saat misalnya kita melakukan gonio, secara bakunya di dalam pengukuran gonio ini harus ditempelin di sini, terus ini dipalpasi di sini, ini diarahkan di sini dan diputarkan sini. Tapi setelah teman-teman melakukan proses, wah ini kayaknya terlalu ribet nih. Secara penalaran klinis yang teman-teman lakukan, ini lebih efektif dengan cara seperti ini metodenya, tidak dilakukan diputar sininya gitu. Nah, itu hal yang ibarat kata yang menjadi yang dapat digunakan oleh teman-teman di lapangan. Oke. Nah, ini adalah bagaimana proses fisioterapi yang biasa dilakukan oleh teman-teman. Nah, proses fisioterapis ini kita mulai dari asesmen dan pemeriksaan. Nah, di mana di asesmen itu misalnya dari anamnesis. Teman-teman melakukan bagaimana sih keluhan utamanya pasien itu apa? Terus keluhan penyertanya pasien itu apa? Harapannya apa? Terus riwayat penyakit sekarang. Dan riwayat penyakit dahulu. Nah, ini adalah ibarat kata yang teman-teman harus mengawalinya. Jadi yang kita di dalam asesmen itu biasanya ada anamnesis dan pemeriksaan. Nah, di anamnesis ini teman-teman perlu menambahkan, terkadang ini menjadi lupa, tentang harapan atau goal. Goal treatment itu apa? Tujuannya apa, teman-teman? Kalau sekarang gini, saat misalnya adik-adik sekalian ingin melakukan perjalanan, misalnya ke kampus, adik-adik perlu tahu bagaimana mau kemana sih adik-adik yang akan jalani gitu. Maksudnya mau kemana sih tujuan adik-adik gitu. Sama seperti proses fisioterapi, proses dalam memberikan pelayanan seorang fisioterapi, adik-adik dan teman-teman sekalian perlu tahu kemana tujuannya
adik-adik dan teman-teman ingin capai. Nah, tujuan dan harapan goal pasien itu menjadi acuan adik-adik dan teman-teman untuk sampai mana adik-adik akan memberikan intervensi. Nah, kalau keluhan utama udah pasti apa yang dikeluhkan oleh pasien. Nah, terus keluhan penyerta itu misalnya dia punya komorbid atau yang lainnya. Nah, kalau riwayat penyakit sekarang itu berdasarkan tulisan hampir sama kayak keluhan utama, tetapi tulisannya lebih ke arah ke arah proses perjalanannya. Nah, kalau riwayat penyakit dahulu, apabila misalnya pasien pernah jatuh atau yang lainnya, itu ditulis riwayatnya. Nah, selanjutnya adalah pemeriksaan. Nah, di dalam pemeriksaan, ada pemeriksaan umum atau vital sign. Nah, selanjutnya ada pemeriksaan fisioterapi, yaitu mulai dari inspeksi. Nah, inspeksi dulu, PFGD, terus tes cepat, quick test, terus ini sama ya, ini PFGD bisa dicoret, tes cepat dan PFGD dan tes khusus. Nah, yang paling banyak itu nanti di tes khusus. Yang menjadi kekuatan kita adalah di tes khususnya ini. Nah, adik-adik dan teman-teman sekalian, saat misalnya kita menjadi seorang fisioterapis, terkadang ya karena kita merasa jago atau apa, kita melakukan proses pemeriksaan ini langsung ke pemeriksaan khususnya. Wah, ini pasti problemnya HNP nih. Saya harus tes LASEK atau tes apa gitu. Nah, itu menjadi alurnya tidak menjadi baik saat misalnya kita tidak melakukan pemeriksaan umum terlebih dahulu. Pemeriksaan umum ini yang tadi saya sampaikan, jangan sampai apa yang di dalam pemeriksaan umum ini teman-teman nggak periksa, dilalah pasiennya itu tidak mampu untuk dilakukan pemeriksaan khusus. Contohnya kayak ini saya mengisahkan kasus lain ya, nggak di anak-anak. Misalnya kasus vertigo. Saat kita misalnya tidak melakukan pemeriksaan umum yang berkaitan tentang tensinya, denyut nadinya, dan lain-lain, dan biasanya kita ngelihat pupil matanya, itu kita langsung tes vertigo aja. Udah ternyata dari itu tensinya tinggi, terus denyutnya tinggi, terus pupilnya tidak bagus yang menyatakan beliau vertigo, terus di tes vertigo dia nambah lewat. Dulu ada cerita kejadian orang itu tidak mengeluhkan ngeluhnya pusing saja, tidak ngarahnya tidak ke arah vertigo karena waktu itu problemnya adalah HNP cervical. Ternyata waktu itu dites dengan dirotasikan dengan cepat segala macam dan akhirnya ternyata orangnya memiliki vertigo. Nah, malah menjadi gawat darurat waktu itu malah sampai yang bersangkutan malah kena serangan stroke ya karena kecerobohan seorang fisioterapis misalnya tidak melakukan pemeriksaan di awal. Nah, selanjutnya apa? Pemeriksaan penunjang. Nah, pemeriksaan penunjang ini biasanya namanya pemeriksaan penunjang. Itu biasanya dilakukan oleh tenaga kesehatan lain. Misalnya tes radiologinya, tes darahnya, terus tes MRI, dan lain-lain. Nah, ini adalah bagaimana untuk apa sih asesmen itu. Nah, sebenarnya sebelumnya kita untuk mendeteksi kasus problem pada pada pasien, kita melihat body function and impairment yang body function and impairment-nya yang terjadi pada pasien. Setelah itu kita
agar menjadi treatment sesuai dengan goal itu tepat. Nah, sebenarnya fisioterapi diagnosis. Jadi gini, ini ada cerita unik. Kenapa sih fisioterapis itu ada diagnosisnya? Dan terkadang kita menjadi pertanyaan kita adalah, perlukah fisioterapis itu membuat diagnosis, gitu kan? Nah, apakah seorang fisioterapis itu punya diagnosis, gitu kan? Nah, itu menjadi catatan kita dan bagaimana diagnosisnya fisioterapi. Karena gini, mungkin nanti teman-teman kalau misalnya setelah selesai perkuliahan, terus teman-teman berpraktek, terus bekerja di lapangan, itu akan terjadi problematik yang seperti itu. Ada misalnya salah satu tenaga kesehatan atau tenaga medis yang merasa lebih superior, fisioterapi nggak bisa menegakkan diagnosis. Yang menegakkan diagnosis itu seorang ini, tenaga kesehatan ini, seorang ini, hanya medis, kayak gitu. Menjadi catatan teman-teman, seorang fisioterapis itu punya dan mampu menegakkan diagnosis. Loh, dasarnya apa fisioterapi bisa melakukan diagnosis? Kita punya secara negara, aturan di negara, kita diamanahkan oleh undang-undang, yaitu di PMK 80 dan 65, itu terdapat tentang diagnosis fisioterapi. Jadi fisioterapis itu mampu ada diagnosis. Jadi semua tenaga kesehatan itu punya diagnosisnya masing-masing dan caranya masing-masing. Tenaga medis punya diagnosis medis, fisioterapi punya diagnosis fisioterapi, keperawatan punya diagnosis perawatan, TW punya diagnosis TW, OT punya diagnosis OT. Jadi hampir seluruhnya punya diagnosis. Nah, tujuan diagnosis ini adalah untuk melabeling, untuk menginformasikan kepada minimal rekan sejawat kita, oh ini ternyata problemnya ini. Gitu. Nah, yang menjadi catatan, diagnosis ini mampu dipahami dan dipelajari oleh seluruh tenaga kesehatan, terutama fisioterapis dan tenaga kesehatan lain. Jadi sebenarnya diagnosis ini adalah sarana komunikasi. Makanya kita itu punya namanya, mungkin teman-teman sering dengar namanya ICF dan ICD. ICD dan ICF itu bukan klasifikasi problem penyakit, itu bukan hanya punyanya dokter saja, punyanya fisioterapi saja, punyanya ini saja. Bukan. Itu punyanya siapa saja tenaga kesehatan. Itu sarana untuk berkomunikasinya antara tenaga kesehatan. Contoh hal simpelnya adalah misalnya problem osteoartritis. Saat misalnya punya nama-nama berbeda-beda, saat misalnya mengatakan osteoartritis itu seorang fisioterapis itu adalah kecengklek gitu misalnya. Kecengklek, ini contoh ya, kecengklek osteoartritis. Tetapi di orang dokter taunya ya osteoartritis. Saat misalnya ada rujukan ini kecengklek. Nah, dokter itu nggak tahu itu kecengklek ini apa maksudnya gitu. Nah, kalau misalnya namanya adalah osteoartritis, nah itu sebagai. Nah, ini adalah diagnosis. Nah, untuk siapa? Yaitu untuk fisioterapi, untuk pasien, famili, dan tenaga kesehatan lain atau profesional lain. Nah, untuk pediatrik itu sendiri bekerjanya adalah tim. Jadi seorang problem pada pediatrik anak-anak itu biasanya bekerjanya secara tim. Jadi nggak fisioterapi bekerja sendiri, tidak
tidak dia yang melakukan sendiri secara penuh, enggak. Jadi kolaborasi. Biasanya di anak itu mungkin agak erat ya, fisioterapi dengan dokter spesialis anak itu hubungannya cukup erat. Fisioterapis dengan TW anak itu hubungannya dengan erat. Dan fisioterapis dengan OT dan OP itu cukup erat. Jadi kerjasamanya untuk membangun pencapaian seorang seseorang yang menangani pasien secara baik itu biasanya bekerjanya secara kolaborasi. Dokter anak menjelaskan tentang problematik tentang problem penyakitnya, fisioterapis menangani tentang gangguan fungsinya, OT-nya melatih motorik halusnya, dan TW melatih tentang wicaranya, ortotik protestik itu membuat alat bantunya yang dibutuhkan oleh pasien. Nah, itu. Nah, ini yang tadi saya sampaikan. Nah, ini adalah bagian ICF. Kalau kita bicara tentang asesmen dan diagnosis, kita erat tentang ini, bagian ICF. Tentang bagaimana health condition, terus body function-nya, activity-nya, dan participation restriction, environmental factor, dan personal factor. Kemarin mengenai ICF, saya ngajar di kelas ini juga ya, kalau nggak salah ya? Iya, Pak. Oke. Nah, ini yang kemarin yang saya sampaikan pada adik-adik. Keren-keren kemarin udah tugasnya. Nah, ini vital sign. Vital sign misalnya, ini teman-teman nanti bisa baca. Ini berapa normal rate pada anak-anak saat bangun dan tidur itu ada nilai normalnya. Terus ini respiratory rate dan ini tekanan darahnya. Ini normalnya. Menjadi catatan teman-teman sudah bisa melakukan pemeriksaan heart rate dan respiratory rate. Sudah bisa? Ayo. Insya Allah udah. Udah bisa ya, Zaid ya? Beneran udah bisa semua? Mungkin bisa diulang lagi, Pak. Kayak kita sempat bebas semester 1 tapi lupa, Pak. Oke. Coba kalau misalnya ngukur denyut nadi, siapa yang bisa? Ayo. Nggak apa-apa, salah nggak apa-apa, namanya mahasiswa. Kalau benar nanti jadi dosen. Izin, Pak. Ya, Zaid. Zaid, tak. Mute ya, Pak. Ya. Zaid, saya spotlight. Oke. Gimana caranya, Zaid? Heart rate dulu. Buat mengukur heart rate itu bisa diukur lewat arteri radialis atau karotis, Pak. Dan diukur dalam waktu, dihitung dalam waktu 1 menit. Jadi kita taruh jari kita di atas salah satu dari 2 arteri tersebut, terus dihitung dalam waktu 1 menit atau 2 kali 30 menit, gitu, Pak. Oke. Secara prinsip sebenarnya pengukuran untuk heart rate itu ada yang menghitungnya, misalnya kalau nggak bayar, misalnya kita ngitung 15 menit tadi. 15 detik kali ya. 15 detik. Iya, Pak. Maksudnya detik. Ya, 15 detik atau 30 detik. Misalnya kalau 15 detik dikali 4, 30 detik dikali 2. Tapi dengan catatan pasien itu tidak memiliki, kita tidak curiga gangguan aritmia atau yang lainnya ya. Maksudnya nggak ada gangguan timbulnya denyut yang tidak stabil dan lain-lain.
Tapi kalau misalnya dia mengalami problem, kita hitungnya secara penuh. Jadi selama 1 menit itu. Nah, cara ngitung yang di radialis kayak apa? Coba Z. Contohin. Yang dipalpasi di mana? Untuk yang di arteri radialis kita bisa ngukur lewat tangan kiri kebanyakan. Jadi di tangan kiri ini kita pakai sebagai tempat tangan yang mau diukur. Terus jari kanan ini bisa 3 jari yang diperlukan untuk cukup untuk mengukur limit yang ada. Jadi dari bawah kita ambil, terus diletakkan di atas arteri radialisnya, itu dekat di bawah sebelum karpal yang jempol ya, jadi di daerah radialis. Terus diukur dengan jari tersebut, nanti ada bunyi terasa, itu diukur dengan waktu yang 1 menit tersebut. Terus, oke. Nggak kelihatan Z tadi tangannya. Mau diulang, Pak? Ya, coba tempelinnya di mana gitu simpannya. Di sini. Oke, coba lihat teman-teman. Coba dicoba semua. Bagian medial apa lateral? Lateral, Pak. Jadi yang dipegang di bagian lateral. Udah kerasa semua nggak? Oke. Terasa, Pak. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat di sini, misalnya ini lateral ya, ini lateral. Nah, kita palpasi misalnya dengan 3 jari di sini. Nah, itu cara misalnya kita palpasi arteri radialis. Nah, itu cukup mudah. Atau misalnya kalau misalnya mau digenggam, ya kayak gini. Nah, kenapa nggak pakai jempol? Kenapa? Ayo. Izin menjawab, Pak. Maaf kalau salah. Takutnya nyaru sama detak jantung kita sendiri, Pak. Iya. Bukan detak jantung. Ya, benar sih. Cuman gini, di daerah jempol juga ada arteri juga. Jadi dia takutnya nyaru ya. Nyaru apa ya? Takutnya kita bingung double gitu, denyutnya double gitu. Nah, gitu. Makanya disarankan dengan 3 jari. Yo, sekarang kalau respiratori gimana? Siapa yang tahu? Izin, Pak. Siapa? Askia ya? Iya, Pak. Untuk yang respiratori mungkin bisa kita sebagai terapisnya taruh tangan kita di perut pasien gitu, Pak. Jadi kan berasa pas naik turunnya itu nanti dihitung sama 1 menit juga, Pak. Tapi kalau oke. Iya, kenapa, Pak? Ya, oke. Ya, nggak apa-apa. Oke, jadi kalau menurut Askia, apa namanya? Menjadi catatan teman-teman, biasakan manggil fisioterapis itu jangan terapis, ya, manggilnya fisio. Jadi tangan fisionya di sini gitu, ya. Jadi kalau misalnya kita mau respiratory rate, ada yang menggunakan di perut, ada yang menggunakan di dada. Tapi kalau anak-anak kan kita bebas, kita bisa langsung ya. Kalau misalnya pada misalnya kebetulan fisioterapisnya laki-laki, terus pasiennya perempuan. Nah, itu gimana caranya? Nah, tangannya pasiennya ditaruh di dadanya, nah tangannya fisioterapis di atas tangannya pasiennya gitu. Jadi itu etikanya gitu. Jadi tetap kita bisa merasakan tapi di tangannya fisioterapis. Tapi terkadang
Apalagi kalau fisioterapisnya ganteng kayak Z nih, wah nafasnya itu begitu cepat gitu kan. Kalau apa namanya pasiennya itu perempuan gitu kan. Nah, jadi kadangan disarankan sih memang kalau misalnya pengukuran respirasi yang sejenis gitu. Biasanya itu kalau perempuan kan risih tuh. Kalau perempuan sama laki itu biasa gitu. Kalau laki-laki sama perempuan kadang-kadang perempuannya risih, terus dipegang sininya, terus malah perempuannya menjadi grogi gitu kalau fisioterapisnya ganteng kayak Z gitu ya. Oke, jadi udah tahu semua ya, penghitungannya sama 60 menit lamanya ya. Nah, kalau tensi udah bisa semua? Oke, kalau udah bisa alhamdulillah. Oke. Terus habis itu apa yang biasa digunakan? Nah, ini biasanya MMT. MMT itu manual muscle testing. Ya. Jadi pemeriksaan kekuatan otot tapi yang paling sederhana banget dan sifatnya hampir kayak agak subjektif sih sebenarnya. Jadi dia mengetes kekuatan otot tapi dengan skema namanya MMT. Nah, MMT ini hanya terbatasnya cuma sampai level 5. Tapi setelah itu naik selanjutnya, itu jangan pakai MMT lagi, tapi pakai RM atau pakai dinamometer atau pakai yang lainnya. Jadi jangan sampai teman-teman memeriksa kekuatan otot, dia udah mampu lari, ngangkat beban, terus meriksanya pakai MMT gitu kan nggak relevan lagi gitu, nilainya 5 aja nggak ada peningkatan lagi. Jadi nanti pindahnya ke dinamometer biasanya. Nah, teman-teman, sebelum ini sebenarnya ada lagi namanya palpasi, saya lupa memasukkan. Nah, palpasi itu salah satu pemeriksaan, walaupun ibarat kata itu simple, tapi itu dewa menurut saya. Dewanya kenapa? Saat kita melakukan palpasi itu, kita banyak mengetahui beberapa hal. 1, struktur jaringan. 2, misalnya ketegangan jaringan. Terus 3, kontur atau bentuk jaringannya. Dan beberapa orang yang sudah terbiasa mempalpasi itu dia paham tentang regangan kontraksi regangannya gitu. Saat misalnya orang dengan MMT yang sangat rendah, misalnya nilainya 0, dia tidak punya tonus sama sekali. Saat kita melatih dengan mempalpasinya, dengan merasakan, kita bisa merasakan tonusnya di situ. Itu palpasi. Palpasi itu sebenarnya simple, sepele cuma dipegang doang. Tapi kalau kita melakukan secara spesifik dan mendalam dengan benar-benar konsen, itu kita tahu ketegangannya itu seberapa besar. Nah, itu menjadi ini kan, menjadi kekuatan kita seorang fisioterapis harus jago dalam melakukan palpasi. Biasanya saya meminta pada pasien, pada mahasiswa misalnya, bagaimana sih kita sensitif tangannya itu untuk melakukan palpasi gitu kan. Nah, itu kita coba untuk ini saling dengan sama-sama temannya, terus saling palpasi. Palpasi itu nggak hanya cuma megang doang kayak gini. Misalnya kita kalau palpasi pembuluh darah kayak tadi, itu kita nggak boleh tekannya terlalu kuat. Kalau terlalu kuat, dia tidak terasa lagi denyutnya. Makanya kadang-kadang kita megang, loh ini mana ya denyutnya kok nggak ada. Kadang-kadang itu megang kita terlalu kuat. Nah, kita agak ngambang sedikit gitu. Kalau kita awal, pertama kita ngerasain kulit tuh. Kalau agak tekan sedikit, itu kita ngerasain kayak ada
fascia, grenjel, terus pembuluh darah. Ke dalam lagi ada tendonnya, ada otot, terus sebelum tendon dan otot ada lemak. Nah, saat kita misalnya ingin mempalpasi tonus, tekanannya hampir sama kayak tekanan kita nekan pembuluh darah, kita ngerasain tonusnya, tegangannya, itu kayak gitu. Sama halnya kalau kita ngerilis, nanti ada teknik misalnya transfer friction. Transfer friction itu nggak hanya kita tekan keras terus digesek. Kita hanya melihat, oh ini tonusnya segini, ini kita tekan sedikit, kita geser sedikit-sedikit. Itu namanya transfer friction. Makanya kalau kita melihat seorang manual terapi, terkadang transfer friction-nya itu nggak sakit, tapi bisa meregangkan gitu. Itu yang benar sebenarnya. Sekarang pendekatan ibarat kata timbul nyeri itu udah mulai dikurangi. Tapi yang dimaksimalkan adalah zero pain gitu. Jadi nggak nyeri gitu. Nah, ini pertimbangan prosedur MMT biasanya posisi, stabilisasi. Maksudnya kita misalnya mau mengetes bicep. Jadi kalau bicep kita ngukur bicep, ya kita harus stabilisasi shoulder-nya gitu kan. Nah, jadi stabilisasi sendi pengungkit sebelumnya. Nah, terus nanti kalau misalnya nilainya sudah cukup tinggi, nah ini menggunakan resisten. Nah, yang menjadi penting kalau nilainya rendah, kita harus melakukan dengan palpasi. Teman-teman udah tahu MMT? Atau baru tahu? Udah, Pak. Udah ya? Oke, ini saya inikan ulas sedikit. Nah, jadi kalau keterbatasan MMT itu sangat subjektif, terus dapat memposisikan pasien untuk tes yang tepat. Jadi kadang-kadang kalau pasien anak-anak terutama itu untuk mengetes MMT itu agak sulit. Kadang-kadang tes sekarang sama besok itu beda gitu kan. Nah, karena apa? Terkadang kita kurang jeli atau teliti dalam melakukan pemeriksaan. Nah, ini adalah grade MMT. 0 itu tidak ada kontraksi, baik secara penglihatan atau di palpasi. Terus grade 1 adalah sedikit kontraksi dan tidak ada gerakan. Ya, ada tonusnya, ada gerakan, biasanya dari penglihatan atau palpasi. Nah, terus 2 min adalah gerakannya partial ROM, posisinya eliminasi gravitasi. Terus 2 itu full ROM, posisinya tidak melawan gravitasi. Terus 12 gerakannya full ROM, posisinya eliminasi gravitasi dengan kekuatan setengah. Jadi gimana caranya misalnya kita mengukur MMT kalau misalnya kayak nilai 2 ini? Ya kita mengetesnya jangan melawan gravitasi. Contoh, misalnya saat kita mengukur bicep, kalau kita mengukur bicep dengan posisi kayak gini, ini kan melawan gravitasi, ya kan? Nah, artinya kita rotasi ditaruh di bed ini untuk membuka menutup. Nah, ini tidak melawan gravitasi. Nah, ini untuk mengukur nilai 2. Jadi sebisa mungkin itu tidak melawan gravitasi. Nah, yang ketiga adalah gerakan full ROM melawan gravitasi kekuatan lebih dari setengah. Nah, kalau yang 3 adalah gerakan full ROM dengan posisi melawan gravitasi. Kalau 3 plus, posisi melawan gravitasi dengan resisten minimum. Minimum banget, nanti yang 4 minimal. Nah, ini kalau ini udah melawan gravitasi. Misalnya ngukur bicep, dia udah kayak gini, udah melawan gravitasi gitu. MMT 3. Nah, 4 itu gerakan full ROM, posisi melawan gravitasi dengan resisten moderat menengah. Nah, resisten ini biasanya untuk nilai 3 dan 4 kita menggunakan resistennya fisioterapinya.
Gitu. Nah, kalau ini gerakan full ROM dengan posisi melawan gravitasi melawan resistance maksimum. Nah, di nilai 5 ini, nah ini udah normal. Nah, setelah nilai 5 ini, kita mengarahnya kemana untuk mengukur kekuatan otot? Kita mengukurnya ke dinamometer. Nah, ini kalian udah tahu lah. Nah, selanjutnya apa? Pada anak-anak, ini saya melakukan pemeriksaan secara umum ya. Jadi di dalam tes dan pengukuran, itu ada juga namanya pengukuran antropometri. Nah, pemeriksaan antropometri ini digunakan untuk beberapa hal, misalnya komposisi tubuh, dimensi tubuh, dan odema. Nah, ini diperlukan untuk teman-teman dan adik-adik sekalian untuk kita mengevaluasi bagaimana seorang pasien itu menurun nggak bengkaknya, terus panjang tungkainya sama enggak, terus habis itu lingkar kepalanya sama enggak, gitu kan. Kemarin teman-teman udah belajar tentang lingkar kepala juga kan ya. Nah, itu sama enggak. Nah, komposisi tubuhnya itu baik atau enggak. Nah, ini tujuannya untuk pendokumentasian, mengetahui tipe tubuhnya, terus tingkat abnormalitas tubuhnya, misalnya ada beda panjang, karena pada anak-anak itu terutama sangat rentan, misalnya beda panjang tungkai. Nanti kita bicara kasus-kasus di bawah. Nah, apa yang diukur biasanya? Misalnya tinggi badan, berat badan, panjang segmental, lingkar segmental tubuh, indeks massa tubuh, komposisi lemak tubuh. Nah, misalnya kalau panjang segmental, itu panjang tungkai, panjang lengan, dan lain-lain. Lingkar segmental, lingkar lengan, lingkar kepala, lingkar paha, lingkar perut, torak, dan lain-lain. IMT kalian pasti udah tahu, terus komposisi lemak. Nah, selanjutnya adalah tinggi badan. Nah, tinggi badan udah tahulah ya. Nggak perlu dijelaskan lagi. Udah. Kalau misalnya nggak tahu, ya nanti belajar sama Sadam. Nah, berat badan juga pasti udah tahu. Nah, terus panjang segmental. Nah, ini teman-teman harus bisa dan harus mampu tentang mengukur panjang segmental. Nah, apa aja? Misalnya mengukur panjang tungkai. Nah, ada 3 ranah. Misalnya true length, bone length, apparent length. Teman-teman pernah mengukur ini nggak? Pernah belajar ini nggak? Belum ya? Belum kayaknya, Pak. Oke, nah kita belajar ini. Nah, ini panjang tungkai kita perlu ukur, misalnya ada pasien dengan gangguan lahir, gangguan kelahiran, biasanya dia mengalami subluksasi pada hip atau memiliki panjang tungkai yang berbeda dan lain-lain. Nah, ini kita perlu pahami. Nah, ini ada namanya true length, terus bone length, terus ada apparent length. Ini ada 3 ukur. Kenapa sih kita harus mengukur 3-3? Nah, ini fungsinya beda-beda. Nah, nanti saya jelaskan di bawah aja. Nah, alat yang digunakan itu pakai meteran, kayak midline biasa sih, midline biasa. Kalau bisa yang bagus ya, jangan yang kan kayak meteran baju itu kadang kan agak lentur, ketarik itu melar sedikit gitu kan. Nah, kalau misalnya meterannya yang kain cukup nggak bisa melar gitu ya. Nah, ini cara mengukur true length itu untuk mengukur seberapa panjang tungkainya. Nah, untuk mengukur panjang tungkainya. Jadi panjang tungkai secara umum, panjang kaki itu secara umum itu adalah dengan true length. Nah, dia ngukurnya dari sias sampai dengan melalui patella sampai dengan malleolus medial. Nah, tujuannya apa?
agar kita mengetahui bahwa memang panjang tungkainya segitu. Jadi problem pada tungkai. Kalau misalnya ini beda panjangnya, ada dua hal kemungkinan, karena memang tulangnya atau karena kapsul sendi antara hip joint di hip joint-nya. Jadi kalau kita melihat pelvis, ini pelvis, terus ini glenohumeral kan, ini kaki ya, ini pelvis, anggap pelvis. Nah, di sini siasnya itu kita ngukur dari sias ke sini. Nah, itu kita untuk mengukur real panjang tungkainya seberapa panjang. Nah, itu kita ngukur true length. Nah, selanjutnya apa? Bone length. Nah, kalau misalnya bone length kita ukur itu adalah untuk mengukur panjang tulangnya. Kalau tadi tungkainya, ini tulangnya, terutama tulang hip. Nah, kalau ini dari bone length dari trochanter major sampai dengan tibia, tuberositas tibia. Tapi terkadang kita mengukur bone length itu bisa sampai dengan malleolus medial apabila kita mengukur bone length secara lurus. Ada dua model pengukuran. Ada bone length dari trochanter major ke tuberositas tibia dan tuberositas tibia ke arah malleolus medial. Ada juga dari trochanter major ke malleolus medial. Itu sering dilakukan untuk pengukuran bone length. Nah, kita sepakati ini pakai dengan tuberositas tibia. Nah, ini tujuannya untuk apa? Misalnya seorang pasien itu punya habis fraktur. Kita tahu fraktur femur. Kita tahu nggak itu frakturnya panjangnya udah sama belum tulangnya. Nah, kita ukurnya jangan true length, tapi yang kita ukur adalah bone length. Karena ngelihat struktur tulangnya. Nah, yang tadi kita kaitkan dengan tadi. Saat misalnya kita mengukur true length. Oh, true length ternyata kanan dan kiri beda. Coba kita ukur bone length-nya. Oh, kalau bone length-nya beda. Oh, ternyata problemnya bukan di panjang tungkainya, tapi karena struktur fraktur bukan di problem di hip-nya, tapi problemnya di di tulangnya, di tulang hip femurnya. Ya. Nah, sementara kalau misalnya bone length-nya normal sama, tapi true length-nya itu tidak sama, artinya ada problem di hip-nya. Itu bisa jadi problem di sendi hipnya. Apakah ada dislokasi hip ataupun ada terlalu compression di hipnya atau ada fraktur fraktur di pelvisnya, itu juga mungkin problem di situ. Nah, selanjutnya adalah apparent length. Nah, apparent length itu mengukur dari umbilicus sampai dengan malleolus lateralis. Teman-teman tahu umbilicus itu apa? Udah. Oke. Ya, umbilicus itu pusar. Nah, kita ngukur umbilicus sampai dengan malleolus lateral. Nah, tujuannya untuk apa? Apabila misalnya kita ukur apparent length nih, beda nih panjang tungkainya. Nah, ternyata true length-nya sama, bone length-nya sama. Oh, berarti yang membuat beda panjang tungkainya adalah gangguan di lumbopelviknya. Jadi bentuk pelvisnya. Terkadang pelvis itu ada yang asimetris, atau ada misalnya kalau simpelnya anak-anak skelesis itu kan tinggi sebelah. Ini panjang tungkainya tinggi sebelah. Oh, ternyata beda panjang tungkainya itu karena apparent length-nya, jadi karena pelvisnya. Saya pernah ketemu, ini ya kalau anak pasti banyak ya, atlet sepeda saat itu, atlet sepeda nasional, kita ukur. Waktu itu kita ukur, ada namanya alat myo pressure untuk mengukur distribusi beban tubuh. Distribusi beban tubuhnya ke arah satu sisi dan tinggi banget gitu. Saya nanya, kok ini beda gitu kan, tinggi. Ya Mas, saya kakinya panjang sebelah. Oh gitu. Ya ini saya ganjel 1 cm. Jadi sepatunya dia itu ditambahin 1,5 cm atau 1 sentian gitu.
nggak sampai 2 cm. Nah, oh gitu. Emang kenapa, pernah jatuh atau enggak? Enggak pernah jatuh, enggak tahu. Oh, Mas, ini saya beda panjang. Saya coba ukur true length, bone length. True length-nya enggak masalah, bone length-nya enggak masalah. Akhirnya apparent length-nya yang masalah. Ternyata setelah diukur, dia pelvisnya itu miring sebelah. Jadi lebih tinggi sebelah pelvis yang sebelah kanan kalau nggak salah. Nah, lebih tinggi sebelah kanan, sehingga dia merubah 1,5 cm. Nah, untuk kaki panjang beda 1,5 cm, 1 cm itu sangat berharga. Coba bayangkan gini aja, sendal jepit itu paling 1 sentian ya kali. Tebelnya itu berapa senti itu? 1,5 sentian ya, sendal swallow. Kamu satu pakai sendal, satu nggak pakai sendal, rasain aja gitu kan nggak nyaman, nggak enak. Nah itu ibarat kata kaki itu walaupun beda cuma 1 cm gampang. Nah, itu tapi penting. Nah, selanjutnya ada pengukuran lingkar segmen. Nah, ada beberapa. Paham ya di sini ya? Lingkar tungkai ya. Nah, terus ada lingkar segmen. Nah, lingkar segmen ini ada tentang lingkar lengan bawah, lengan atas, tungkai bawah. Nah, ini untuk mengetahui bentuk otot dan ketebalan otot. Nah, ini misalnya kita mengukur lingkar lengan atas dari akromion ke arah distal 10 cm, akromion 20 cm ke arah distal. Ini biasanya diukur 3 kali. Atau ada yang model pengukurannya dengan mengukur muscle belly. Muscle belly itu otot yang paling besar. Nah, itu yang diukur. Ini mengukur bicep. Nah, ini lingkar lengan bawah. Kita ukur mulai dari epicondylis lateral 10 cm ke arah distal. 10, 20, 30. Nah, lingkar lengan, terus lingkar tungkai atas dari sias ke arah distal 10, 20, 30. Tungkai bawah 10, 20, 30. Mulainya dari lingkar kaki, malleolus medialis. Nah, ini biasanya untuk mengukur ada bengkak nggak di di ankle atau yang lainnya. Nah, terus ada lingkar panggul untuk ukur melewati kedua sisi sias. Tujuannya apa? Kita melihat massa otot, kita melihat bengkak, dan melihat struktur ototnya. Oke. Selanjutnya ada IMT. IMT teman-teman udah tahu ya, mengukur IMT. Nah, terus ada ekspansi torak. Ini lingkar lengan udah paham? Paham ya? Nah, nanti kalau nggak paham, habis ini kita coba. Kalau udah dicoba, ditugaskan, dicoba sama temennya, itu pasti bisa. Terus ekspansi torak. Nah, ekspansi torak ini biasanya untuk mengukur ekspansi atas, medial, dan bawah. Jadi ada 3 yang diukur, atas, medial, dan bawah. Nah, kalau yang atas diukur melingkar di bawah aksila, beri jarak 4 cm dari dada depan, terus tarik nafas, terus lihat jarak nafas, hitung selisihnya. Jadi pre dan postnya. Jadi saat tarik nafas dan buang nafas itu dilihat selisihnya. Kenapa deh? Ya. Nah, selanjutnya adalah ekspansi medial. Nah, ini melewati papila. Nah, kalian tahu semua kan papila. Nah, ini biasanya melalui di tengah-tengah papila. Nah, kalau laki-laki biasanya pas papila, tapi kalau yang perempuan tinggal disesuaikan. Yang penting tempatnya sama, gitu. Nah, terus habis itu ekspansi bawah terdapat di atas diafragma, atau biasanya di paling terakhir kosta yang bergabung. Nah, tahu nggak? Misalnya kan di torak itu kan ada kosta, nah itu kosta yang bergabung.
biasanya kalau misalnya pada wanita ini biasanya di bawah ininya ya, mamainya ya. Di bawah mamainya. Nah, ini untuk ekspansi torak. Nah, diukurnya adalah selisihnya. Jadi pas tarik nafas, rileks, nah itu diukur selisihnya. Tarik, terus rileks. Nah, itu dia ini. Tapi kalau misalnya ini kan pada anak-anak, itu sama semua karena bentuknya sama ya. Nah, kalau masih anak-anak. Oke, paham ya sampai sini? Nah, ini tujuannya adalah untuk mengukur bagaimana besarnya rongga nafasnya, rongga torak pada anak-anak. Nah, gangguannya apa? Misalnya dia gangguan, ini emang arah muskuloskeletal. Iya, kardio dan muskulo sebenarnya. Saat dia bicara tentang respirasinya, iya kardio, tetapi masalah yang terjadi dalam ekspansi torak biasanya karena ketegangan otot aksesoris ataupun tightness pada otot-otot aksesoris interkosta. Nah, itu biasanya kita rilis, kita palpasi untuk merilis agar lebih longgar. Nah, selanjutnya adalah ROM. Teman-teman udah belajar ROM? Udah belajar ROM? Sudah, Pak. Nah, udah bisa ya? Coba kayak apa ROM? Siapa yang bisa jelasin? Ayo, siapa? Belajar mata kuliah apa? Biomekanik ya, Pak. Oh, biomekanik. Udah ya? Udah paham ya ROM ya? Oke. Jadi teman-teman perlu perhatikan nih ROM ini. Ini menjadi pengukuran yang cukup penting juga bagi kita. Nah, ROM itu ada garis asisnya, ada transversal, frontal, dan sagittal. Oke, nah ini alat ROM. Nah, yang ROM ini biasanya untuk sendi-sendi besar. Nah, kalau misalnya Egonio, untuk ini biasanya untuk jari-jari. Nah, ini kita yang perlu menjadi catatan saat kita mengukur ROM adalah titik referensi. Nah, titik referensi ataupun titik sudutnya gitu. Jadi kalau misalnya kita ini di sini mengukur fleksi ini gitu kan, fleksi ini. Nah, ini titik referensinya di sini. Terus kita arahkannya ini pas ke arah trochanter. Biasanya kalau kita mengukur ROM, baiknya dikasih tanda, jadi biar nggak terlalu ini. Tandanya adalah tanda yang tidak berubah. Misalnya malleolus itu kan nggak bakalan berubah, pindah ke depanan sini atau ke belakangan situ. Atau trochanter kan pasti tetap di situ, nggak berubah ke depan atau kemana. Nah, itu. Oke, kalau ROM udah bisa. Nah, ini kemarin udah dijelasin ya, Apgar scores sama Pak Andi. Nah, selanjutnya adalah pemeriksaan keseimbangan. Ada namanya break balance scale, pada pediatrik. Nah, ini ada banyak sih sebenarnya alat ukur keseimbangan, single extending, terus ada jalan tandem, ada juga yang berjalan meniti di satu area. Itu adalah pemeriksaan keseimbangan pada anak-anak. Nah, ini yang biasa diukur, ini sebenarnya mengukur keseimbangan secara menyeluruh. Oke, ini yang dinilai. Nah, ini ada juga tes namanya functional risk test.
Nah, functional risk test ini adalah untuk mengukur keseimbang limit stability, batas stabilitas maksimal. Nah, ini adalah untuk alat ukur batas stabilitas maksimal pada anak-anak fungsional. Nah, ngukurnya gimana? Nah, kita kasih meteran nih dari sini, nilai nolnya di bahu sini. Nah, kita ngelihat nilai genggam, pasien genggam, terus habis itu nilainya berapa? Misalnya ini 15 cm. Terus dia perpindahannya maju, ternyata sampai dia hampir mau jatuh gitu, tidak sanggup lagi. Gitu. Oke, nilai batasannya berapa? Nah, ini nilai normalnya. Nah, ini kalau pemeriksaan somatosensoris kemarin sudah ya, mungkin sama Pak Andi. Nah, terus ada namanya 6 minutes walking test. Nah, ini biasanya untuk mengukur apa namanya kardiovaskularnya, kebugarannya anak-anak. Nah, 6 minutes walking test. Nah, ini pemeriksaan nyeri, ada FAST, ada NRS, ada banyak ya, ada algometer segala macam. Nah, ini FAST. Nah, teman-teman perlu tahu mana bedanya FAST sama bedanya NRS. Nah, kalau pada anak-anak biasanya dicocok NRS. Apa FAST? Karena misalnya melihat ekspresi. Nah, kalau misalnya FAST itu kita harus punya skala visual. Maksudnya ada yang ditunjukkan, itu namanya FAST. Nah, kayak gini nih FAST. Tapi kalau misalnya kita mau menyampaikan, kalau dari 0 sampai 10, kira-kira nyerinya di mana? Nah, kalau misalnya jawabnya di 7, oh itu berarti NRS. Ya. Oh ya, bedanya ya. Nah, ini adalah pemeriksaan sklerosis. Ini bisa pakai menggunakan skolometer. Ini pasien bungkuk, terus ditarik skolometernya dari depan ke atas. Nah, dari atas ke bawah nanti ngelihat perubahan maksimalnya, peak tingginya itu di mana. Atau kita mengukur COP angle, sudut COP. Nah, sudut COP ini kita harus menggunakan foto rongsen. Itu biasanya kita mengukur dari bengkokan yang agak lurus ini ditarik, dibuat garis tegak lurus gini. Nah, selanjutnya yang bawah juga tarik tegak lurus. Nah, ini 90 derajat. Nah, kita ambil dari nilai derajat antara atas dan bawah. Ini adalah nilai COP. Yang lebih valid pakai COP angle ini untuk mengukur sklerosis. Ini Adam bending forward test. Ini juga bisa digunakan untuk sklerosis. Untuk melihat cuman bungkuk, kita ngelihat COP tingginya itu di mana gitu. Nah, ini selanjutnya adalah kita mengukur tentang tes Galeazzi. Dia ngelihat panjang lututnya ini. Nah, tinggi lututnya. Nah, ini untuk mengukur apa? Untuk mengukur hip dislokasi. Nah, kita menggunakan tes apparent length itu juga bisa. Dengan true length itu bisa. Dengan catatan true length dan bone length itu diukur. Nah, ini untuk mengukur hip dislocation. Misalnya kalau orang nekuk dengan panjang lututnya itu berbeda, kita curiga ada hip dislokasi. Ini biasanya nggak hanya anak-anak ya, orang dengan sudah tua terus kena stroke terus lama. Ini juga banyak yang mengalami beda panjang tinggi lutut.
Oke. Selanjutnya ada tes untuk melihat hip dislokasi juga ya, namanya Ortolani maneuver. Jadi kita membuka hip abduksi hip dengan posisi seperti ini. Kalau misalnya dia ada yang berlebih, cukup berlebih, nah kita kita curiga ada fraktur di pelvisnya atau di hipnya ada dislokasi ataupun ada fraktur head of femur-nya. Terus ada namanya Barello maneuver. Nah, ini untuk mengetes abduksi dari hipnya, abduksi hip position. Nah, ini kita untuk melihat apakah ada dislokasi pada hipnya atau enggak. Nah, ini yang tadi kita lakukan. Seperti ini. Nah, kalau misalnya kita ngelihat tinggi sebelah kayak gini, nah pasti apparent length-nya itu berbeda. Tapi true length dan bone length-nya sama. Oke. Nah, selanjutnya ada genu varum dan genu valgum dan genu varum. X dan O. Nah, ini paling sering pada anak-anak. Nah, pada anak-anak sendiri biasanya genu varum dan valgus itu terjadi biasanya karena struktur tulangnya dan jaringan pengikat sendinya itu belum stabil ya. Makanya teman-teman perlu memberikan latihan, misalnya anak-anak pada usia pertumbuhan itu misalnya kakinya X dan O itu masih memungkinkan untuk diperbaiki. Nah, selanjutnya ada problem lain. Biasanya kita harus mengetes namanya joint play movement, misalnya tentang laxity. Ada sebagian anak-anak yang mengalami laxity sejak kecil. Jadi sendinya itu unstable. Nah, unstable itu menjadi catatan bagi kita adalah apakah unstable itu terjadi pada hanya salah satu sendinya saja atau hampir seluruh sendi. Nah, kalau misalnya hanya salah satu sendinya, kemungkinan karena ketidakstabilan atau problem pada jaringan pengikat sendi atau ototnya yang lemah. Tetapi kalau misalnya pada hampir rata-rata sendinya yang unstable, yang goyang, itu kemungkinan dia mengalami laxity secara menyeluruh. Nah, itu harus menjadi catatan. Jangan sampai nanti teman-teman biasa di olahraga, terus di anak-anak, lututnya goyang, terus habis itu, wah ini ACL-nya masalah nih, wah ini MCL-nya masalah. Nah, kita harus tes secara menyeluruh apakah dia goyang semua atau hanya di salah satu sisi saja. Oke, sorry, ada iklan. Jadi gitu. Jadi teman-teman harus mengetes untuk itu. Nah,
selanjutnya adalah flat foot. Nah, mungkin teman-teman sering dengar tentang problem pada anak-anak itu flat foot. Nah, ada memang anak itu flat foot itu karena gangguan struktural pada tulangnya, ada memang karena lemak, misalnya anak dengan lebih gemuk itu biasanya cenderung kayak punya kaki yang agak lebih flat. Nah, tetapi secara arkus tulangnya itu sama. Nah, sebenarnya pemeriksaan itu harus dilakukan dengan pemeriksaan yang lebih khusus ya. Saya ada namanya alat namanya Mew Pressure, itu untuk mengukur distribusi tubuh. Nah, itu bisa tahu apakah flatnya itu karena memang lemak atau karena memang struktur tulangnya menjadi flat. Nah, kalau pada posisi flat itu biasanya cenderung ankle itu bentuknya X. Ya, nih, kalau flat. Nah, tapi kalau high arcus atau dia tinggi arkusnya, dia kayak O. Nah, kalau yang normal ini lurus. Nah, jadi kalau teman-teman ngelihat oh jangan flat foot-nya aja, ngelihat struktur ininya. Ya. Ini pada anak-anak. Nah, ini ada beberapa alat ukur tentang tonus. Nah, ini namanya skala Ashworth. Nah, skala Ashworth itu untuk melihat tonus pada pada otot, misalnya spastisitasnya gitu. Ini kalau 0 itu tidak ada peningkatan tonus, sedikit peningkatan tonus pada akhir. Kalau teman-teman melihat anak-anak yang spastik, misalnya ditarik sedikit ada meningkat tonusnya saat akhir gerakan, nah itu sedikit, tapi terus ada 1+ sedikit peningkatan tonus dan ada resistensi sebelum pertengahan ROM. Nah itu terus habis itu ada 2 itu terdapat meningkat tonus pada hampir sepanjang ROM, masih bisa dengan mudah digerakkan. Tetapi yang ketiga adalah meningkatkan tonus bertambah dan pasif itu sangat sulit untuk digerakkan, dan 4 itu kaku atau udah stiffness atau tightness atau kontraktur. Nah, ini ada item assessment beberapa. Saat kita melihat asesmen pada anak-anak, apa yang perlu kita lihat secara menyeluruh itu medical history-nya, identifikasi pasiennya, terus histori penyakitnya, terus habis itu bagaimana general impression-nya kepada kita, terus problem ability dan disability-nya pada anaknya, terus tonus posturalnya bagaimana, terus pattern posturalnya seperti apa, terus deformitasnya, deformitas itu problem gangguannya kayak apa. Nah, terus problem yang mengasosiasi atau yang yang pengganggunya itu seperti apa, itu yang perlu kita ketahui. Nah, nanti terus kita habis itu kita tahu problem utamanya bagaimana. Nah, ini tabel assessment. Nah, saat kita saat kita sudah melakukan assessment pada pasien-pasien dengan kondisi gangguan pada anak, nah itu nanti teman-teman akan memasukkannya ke dalam tabel ICF, yaitu awalnya di body structure and function, activity limitation, dan participation restriction. Nah, di ini apa body function yang dialami? Contoh dengan kondisi CTEV. CTEV kalian tahu kan? Yang kakinya bengkok. Nah, body function-nya apa? Tidak mampu, misalnya plantar fleksi, tidak mampu fleksi ankle, terus terdapat ketegangan, terjadi perubahan struktur tulang, dan lain-lain. Seperti yang teman-teman kemarin buat tugas ya. Nah, terus habis itu
strukturnya bagaimana kan, bentuknya sudah terlihat, terus activity limitation-nya gimana, aktivitasnya pasien, bagaimana dia tidak mampu berjalan misalnya. Terus participation restriction-nya tidak mampu bermain atau dan lainnya. Nah, teman-teman, kita ke arah bagaimana sih cara penulisan diagnosisnya fisioterapi saat kita sudah mendapatkan sebuah problem-problem yang terjadi pada pasien tersebut. Nah, biasanya kalau untuk clue-nya itu dalam kita membuat diagnosis, itu biasanya kita awali dengan participation restriction terlebih dahulu, terus activity limitation, terus body function and structure dan impairment, terus ditambah ACD, et causa ACD. Contoh, kayak tadi CTEV, pasien tidak mampu melakukan aktivitas pada usia umurnya karena tidak mampu berjalan, terdapat keterbatasan sendi, perubahan struktur pada tulang ankle dikarenakan et causa CTEV, gitu. CTEV dextra gitu. Jadi itu yang kita tuliskan. Karena apa teman-teman? Yang nantinya yang teman-teman harus tangani itu adalah gangguan-gangguan ini. Jadi menjadi seorang fisioterapis itu bukan menangani CP-nya, bukan menangani CTEV-nya, bukan menangani Bell palsy-nya, tidak menangani CDH-nya, tidak menangani gangguan-gangguan pada anaknya. Yang ditangani adalah problematik yang berkaitan gangguan fungsinya. Yang ditangani adalah keterbatasan sendinya. Yang ditangani adalah gangguan kemampuan berjalannya. Yang ditangani adalah penurunan nyerinya dan lain-lain. Nah, itu yang teman-teman tangani, gangguan fungsi, gangguan gerak dan fungsinya. Bukan yang ditangani adalah CP-nya, Down syndrome-nya, dan lain-lain. Tapi problematik pada anak-anaknya yang ditangani. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sebelumnya ada pertanyaan, silakan. Ayo, silakan. Adik-adik. Silakan adik-adik yang ingin ditanyakan. Instruksi, Pak. Ya, Irsyad. Izin bertanya, Pak. Kan tadi Bapak nyebutin kalau misalnya flat foot itu tulang ankle-nya itu berbentuk X ya, Pak ya. Nah, itu flat foot selalu tulang ankle-nya berbentuk X apa enggak, Pak? Kalau secara struktur pasti. Karena kalau misalnya kita ngelihat dari nih, kalau kita ngelihat dari struktur ini ya. Struktur ini ya. Struktur orang dengan flat foot pasti cenderung orang flat foot pasti cenderung distribusinya ke arah sini. Distribusi tubuhnya pasti ke arah sini, ke arah dalam. Ya kan? Jadi distribusi tubuhnya pasti ke arah dalam sini. Sehingga dia pasti akan merubah struktur tulang ini. Kalau dia bentuknya lurus, tegak, pasti dia akan berdiri dan support penumpuannya ada di satu sisi ini. Ya kan? Tapi kalau misalnya dia bentuknya X gini. Kalau flat foot pasti distribusinya ke arah dalam ini.
Gitu. Oke, paham ya? Bukan hanya selalu mekanisme strukturnya seperti itu. Tetapi kalau misalnya orang dengan agak gemuk, dia terkesan kayak flat gitu, kayak penuh gitu. Padahal ini hanya lemak di tumpuan sini, lemak di sini. Walaupun nanti struktur sininya lurus nih, wah ini lurus. Nah ternyata ada lemak di sini. Nah itu saya pernah ngukur, saya pernah pakai Mio Pressure itu, orang dengan kondisi gemuk itu tidak selalu terkesan seperti flat foot. Dia kayak flat foot numpuk, tetapi distribusi penekanan di area medialnya ini nggak tinggi. Jadi ini cuma bayang-bayang sedikit doang, tapi sebenarnya yang numpuk besar tetap di luar sini, seperti ini. Nah ini cuma lemak-lemak yang nempel di situ. Mungkin itu. Baik Pak, terima kasih. Ya, sama-sama. Interupsi Pak. Ya, Astia. Ya, izin bertanya Pak. Mau cerita dikit nih Pak, kan jadi saya punya tetangga. Nah, dia itu dari kecilnya kayaknya udah dari kecilnya udah kena CTEF. Terus tapi kayaknya emang karena kurang edukasi atau gimana, terus anaknya juga obesitas banget. Nah, terus sekarang udah besar, cuma udah parah banget, kakinya udah bener-bener terus udah kayak nggak bisa jalan gitu. Nah, kalau kayak gitu masih bisa kayak fisio bisa kayak masih bisa nanganin atau kayak gimana ya Pak? Karena udah bukan fase anak-anak lagi, mungkin sekarang udah belasan umurnya. Apakah kayak masih bisa atau kayak harus pakai yang penyanggah besi gitu atau kayak gimana ya Pak? Makasih. Oke, sama-sama. Jadi gini, kalau kayak teman-teman udah tahu kan CTEV kayak apa? Tahu kan, kakinya yang bengkok gini. Nah, kasus CTEV itu biasanya gini. Kita ngeliat dulu strukturnya yang berubah atau hanya gangguan muskuloskeletalnya saja. Ya, misalnya dia bengkoknya karena memang tulangnya sudah berubah strukturnya, jadi sendi ankle-nya sudah susunannya nggak sesuai, atau karena problem muskuloskeletalnya aja. Kalau misalnya dia hanya problem muskuloskeletalnya saja, memungkinkan masih hanya di fisio saja. Tapi kalau dia sudah berubah strukturalnya, mau nggak mau dia harus melalui tindakan operatif. Dengan catatan itu ini apalagi udah 19 udah belasan tahun dengan kondisi struktur kayak gitu, strukturnya lengkap dan memungkinkan untuk dioperatif. Nah biasanya kalau udah lama kayak gitu biasanya operasi, pasca operasi ditangani kita. Nah CTEV itu kan ada juga karena memang misalnya problem lahir, misalnya pas ditarik lahir terus dia ketarik Achillesnya atau ketarik ankle-nya apa akhirnya bentuknya kayak gitu kan. Jadi karena struktur tulang otot sama jaringan penyusunnya saja gitu. Bukan karena bukan karena tulangnya gitu. Nah, itu ya masih bisa fisioterapi gitu kan. Tapi kalau misalnya dia udah merubah struktur bentuknya tetapi tidak merubah struktur bentuk tulangnya dan lain-lainnya, ya itu harus operatif. Itu sih. Nanti pasca operatif tetap kita tangani karena dokter nggak mungkin cuman operasi habis itu udah selesai, enggak. Pasti harus kita tangani, kita mengembalikan fungsinya dan lain-lain. Jangan salah loh, orang ngerasa misalnya tadinya dia bengkok, terus dioperasi, dia pikir jalan itu masih pakai bengkokan. Jadi kita harus ngajarin posisi jalan pakai tumpuan telapak kakinya yang benar.
Karena orang lama dengan posisi kayak gitu, terus ditumbuhkan ke sini itu juga agak sulit. Contoh hal simpelnya gini, teman-teman pernah nggak kecocok paku? Tahu nggak kecocok paku? Kecocok paku tahu nggak? Ketusuk paku, Pak. Tahu ya? Kecocok paku. Kecocok Tahu, paku. Pak. Tahu ya? Tapi ada yang pernah nggak? Atau nggak injek beling gitu? Injek beling atau apa gitu? Ya, kalau udah pernah, pokoknya apa deh, mau kena apa, keinjek beling, kecocok paku, atau nginjek duren, atau apa, pokoknya kakinya yang berdarah lah. Nah, saat misalnya kena itu, kan teman-teman dikasih betadine atau apa gitu kan. Teman-teman jalannya gimana? Pasti pakai punggung sini kan? Itu sampai Ya, Pak. berhari-hari, sampai membuat persepsi teman-teman saat nginjek itu sakit banget. Padahal suatu ketika pas nginjek pakai ini, itu udah nggak sakit gitu kan. Nah, itu untuk merubah persepsi untuk nginjek di punggung ini pindah ke telapak kaki, itu juga lama gitu. Karena saya dulu pernah, saya nginjek paku atau beling saat dulu masih anak kecil, apalagi anak kecil tuh, nginjeknya pakai sini aja itu sampai 2 mingguan gitu. Padahal di fase minggu pertama, saya nyoba nginjek itu, kayaknya udah nggak sakit gitu. Tapi persepsinya masih ngerasa sakit aja. Nginjeknya pakai punggung kaki. Jadi itu perubahan persepsi itu juga kita harus lakukan biasanya. Taktil di kakinya itu kita juga melatih itu gitu kan. Nah, itu adik-adik. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Izin bertanya, Pak. Iya, Pak. Saya izin bertanya, Pak, kalau misalkan kita sebagai fisio nanti di bagian pediatrik, ya suara saya putus-putus nggak ya, Pak? Oh, enggak, mulus. Ya, aman. Alhamdulillah. Iya, Pak, kalau misalkan nanti kita jadi fisio, terus di bagian pediatrik kan anak-anak itu nuansanya kan beda-beda ya, Pak. Kadang ada yang nangis kalau ketemu orang atau bagaimana. Nah, itu gimana cara kita sebagai fisio tuh untuk menginiin pasiennya gitu, Pak. Karena kan kita nggak tahu ya, Pak, sifat anak-anak kayak gimana gitu. Yeah. Kadang takut atau enggak, gitu, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Ibarat kata gini. Ini kalau bahasa ininya interbeauty ya, apa-apa gitu. Itu memang fisioterapi itu bekerja itu bukan hanya dengan tangan, dengan mata, tapi dengan hati. Fisioterapi itu paling dekat dengan pasien. Jadi yang kita harus belajar itu bagaimana kita memahami seseorang, kita bagaimana melihat perasaan seseorang gitu. Jangan salah ya, Dek. Walaupun di mulut kita manis, hati kita busuk, anak-anak itu nggak mau. Tapi wajah kita busuk, hati kita baik, itu anak-anak mau. Saya dulu ada pasien seorang fisioterapis itu besar, gede, hitam gitu kan. Tapi anak-anak itu nggak takut sama dia. Karena dia memang biasa megang anak-anak dan sama anak juga hangat gitu kan. Nah, itu. Jadi saya pernah, ini juga unik, mungkin teman-teman pernah dengar, kenal sama Pak Dodi, tahu nggak? Dodi, bapaknya Vanessa Angel. Ya, almarhum Vanessa Angel kan, tahu kan? Dodi, Kak. Dodi ya. Pak Dodi itu, Pak Dodi apa kuasa hukumnya itu bilang, Ketua Komnas Anak itu kan serem ya. Pak siapa gitu. Kalian pasti tahu beritanya. Pak siapa? Pokoknya ngomongin Ketua Komnas Anak itu harusnya jangan dia. Masa orangnya serem kayak gitu bisa jadi Ketua Komnas Anak gitu kan. Ketua Komnas Anak. Anak-anak melihat dia udah takut duluan. Masa bisa jadi Ketua Komnas Anak gitu kan. Itu hal lucu-lucuannya. Dan Ketua Komnas Anak mungkin kalian masih bisa melihat beritanya. Paling tidak gini yang dia kata-kata. Mungkin wajah saya serem, tapi hati saya itu sama anak-anak itu selembut.
selembut sutra lah, bahasa intinya kayak gitu. Jadi walaupun saya bermuka serem kayak ya kan memang orangnya gondrong, brewokan segala macam, kalian tahu kan beda banget sama Kak Seto yang ibaratnya unyu-unyu sampai sekarang udah tua kan. Nah, beliau menyampaikan itu, walaupun saya serem pada orang-orang yang melawan anak, yang ibaratnya memberikan kekerasan pada anak. Tetapi kalau ada anak-anak sendiri, saya dekat gitu. Saya punya hati sendiri gitu. Makanya kayak teman-teman kalau misalnya nanti sebagai fisioterapis anak, itu harus belajar memahami, minimal caranya gini, tipsnya. Pahami diri kalian dulu. Kalau kalian mampu memahami diri kalian, kalian baru bisa memahami orang lain. Sama aja gini, tidak hanya pada anak-anak, pada setiap manusia. Triknya gimana? Sering ketemu orang, sering memahami perasaan orang. Nah, kita belajar memahami diri kita. Kita sifatnya kayak gini. Oh, udah, kita harus menyikapi diri kita seperti ini. Setelah itu, tahap selanjutnya adalah kita ketemu sama teman. Oh, misalnya si Revi judes orangnya. Kita harus menyikapi Revi judes gimana gitu. Oh, berarti saya tidak perlu menjudesi Revi. Saya harus menjadi orang yang pendengarnya orang judes. Itu caranya. Sama kepada kita kayak pasien. Kita saat memahami ketemu pasien itu tidak hanya kita nggak boleh kontra dengan pasien, itu dulu. Apalagi misalnya kalau lagi pilpres kayak gitu, itu pasien itu cenderung dukung si A. Ya walaupun kita dukung si B, ya kita berusaha dukung A gitu. Nah, itu salah cara simpel biasanya gitu. Kalau pada anak-anak gimana? Kita coba melihat anaknya. Dan jangan pernah teman-teman ngerasa bahwa saat nangani pasien, misalnya, adek, ya Allah cantik banget. Dalam hatinya dong, ini anak nggak bisa diem amat sih. Hati kita udah bilang kayak gitu. Itu nggak bakalan nyentuh. Itu menjadi kuncian kita. Jadi kalau kita omongannya, adek, imut banget, kakak seneng banget deh, kayak gitu. Tapi hati kita dongkol. Ini anak ribet banget sih. Nggak diem-diem, diomongin. Ya itu pasti nggak akan diem. Makanya adik-adik belajar psikologi kesehatan, tentang komunikasi kesehatan, itu tujuannya untuk itu. Nah, sorry ya. Oke. Jadi itu clue-nya gitu. Intinya kita memperbaiki sikap kita dulu. Karena gini, saya kejadian pada diri saya sendiri. Suatu ketika saya masih ada problem. Secara prinsip sih karena kelelahan ya, capek. Habis berpergian, capek, habis itu paginya langsung sampai pagi, terus agak siang jam 10 nanganin pasien. Saya nanganin, ya kayak biasa nanganin. Pasien bilang gini, itu udah tua ya. Mas, lagi ada masalah ya? Kok kayak nggak biasanya? Pasien sampai bilang gitu. Walaupun kita tidak menunjukkan omongan kita, mungkin sikap kita kayaknya biasa. Tapi hati perasaan kita kalau misalnya kita nggak srek sama pasien, itu dia tahu. Nah, makanya karena fisioterapi sama pasien itu intim. Kita ketemu itu paling nggak sejam, dan yang kita tanganin nggak cuman, oh ya udah selesai silakan ganti. Kalau dokter, perawat itu kan paling cuma 5 menit, 15 menit kayak gitu kan. Kalau kita kan sejam lebih. Nah, itu kita akan lebih berusaha lebih dekat. Gitu. Sama aja gini deh. Lebih gampangnya kalau laki-laki itu bagaimana kalau lagi bucin-bucinnya, sesalah apapun pacarmu itu pasti kamu itu akan memahaminya gitu kan. Nah, itu kalau lagi bucin-bucinnya gitu. Nah, itu kayaknya berusaha gitu. Anggap kalau clue-nya Nabila, kalau misalnya mau nanganin pasien biar pasiennya awet terus dekat dengan kita bucin sama pasien gitu. Ya. Walaupun pasien salah itu ya. Karena gitu, sekalinya kalau misalnya kita beda pandangan dengan pasien, terkadang pasien itu protes. Dulu saya pernah soalnya saat pilkada DKI,
waktu zamannya Pak Anies, Pak Ahok itu kan ini banget ya, santer banget ibarat kata perbedaannya, dan itu menjadikan keributan dan lain-lain, kayak Jokowi, Prabowo dan lain-lain. Saya punya pasien, dia pro banget dengan Pak Ahok. Saya kebetulan waktu itu lebih dukung Pak Anies. Suatu ketika saya pasien, dia marah-marah, wah ini si Anies nggak ada kerjanya, ini kayak gini. Misalnya kayak gitu. Terus habis itu ada kegiatan 212 segala macam zaman dulu ya waktu itu. Nah, wah ini yang ikut 212 itu nggak benar itu. Maksudnya ngapain, nggak penting kayak gitulah. Nah, menurut dia kayak gitu. Nah, suatu ketika saya memahaminya, saya nggak mungkin protek nih. Walaupun saya beda pandang, oh iya Bu, tapi sebenarnya ini, ya nggak bisa itu. Padahal saya mengarahkannya ke arah netralnya. Oh ini nggak bisa. Ya udah saya dukung aja daripada saya kehilangan pasien dan pasien nggak mau latihan kan, gitu kan. Nah, so, oh iya Bu, iya sih sebenarnya harusnya nggak kayak gini gitu kan. Nah dari situ dia membicarakan itu 212 ini nggak bagus. Padahal jadi itu 212 itu hari Jumat, saya ke pasien hari Sabtu. Saya itu hari Jumat itu ngikut yang kegiatan yang sholat Jumat 212 itu. Tapi saya nggak pernah ngupload. Saya itu tipikalnya nggak pernah ngupload sesuatu yang kayak gituan gitu. Wah, ini orang bodoh semua itu yang ikut ini. Wah, kesel kan? Saya ikut kan. Saya kan nggak mungkin. Saya ikut kok di situ. Nah, saya bilang, oh iya Bu, mungkin ya itu mereka pengen sholat Jumat bareng-bareng aja, kan seru juga. Karena saat itu eranya luar biasa. Sholat Jumat bareng-bareng, dan saya merasa bahwa ya terserah ya pandangannya plus minus, tapi saya merasa adalah kayak sholat Idul Fitri, tetapi lebih mengharukan. Bayangkan sholat Jumat itu hujan cukup deras, hujan deras, terus habis itu hilang pas mau sholat, terus ada Ustadz Arifin Ilham almarhum waktu itu bilang, ya Allah, kalau misalnya ini bersihkanlah hati kami, turunkan hujan, hujannya turun. Terus habis itu, ya Allah, kami mau beribadah, hentikan hujan, hujannya berhenti. Itu luar biasa menurut saya. Entah kebetulan atau enggak gitu. Tapi itu luar biasa. Tapi ya masalah pro kontranya ya nggak masalah. Tapi itu menurut saya. Nah itu pasiennya dia bilang kayak gitu. Ini wah nggak benar. Oh saya dalam hati, oh iya ya Bu. Oh iya ya. Kita manut aja. Jadi jangan pernah kalau misalnya saat kita nanganin pasien, kalau kita kontra, kita berusaha untuk sepemahaman dengan pasien. Tetapi kalau berkaitan intervensi, nantinya adalah kalau berkaitan tentang intervensi atau tindakan yang kita berikan, itu misalnya dia kontra dengan kita berusaha untuk memberikan penjelasan yang menurut orang itu logis. Dan menjadi catatan teman-teman, setiap kenapa ditanyakan profesinya seseorang itu, misalnya terutama anak-anak, kalau misalnya profesi orang tuanya pengusaha, seorang guru dengan seorang apa gitu, orang yang biasa, itu beda pendekatannya. Kalau orang biasa mungkin kita jelasinnya yang mudah dipahami. Kalau seorang guru, kita jangan berusaha untuk mengajarinya gitu. Itu yang menjadi penting, yang menjadi support system. Jadi saya pernah beberapa kali menemuin seorang guru misalnya, kita kasih, Bu, harusnya kayak gini. Oh enggak, aku ngeliat di sini nih kayak gini. Jadi ada enggak semuanya ya punya perspektif, apalagi guru-guru yang lama senior itu banyak yang kurang open misalnya, kurang open minded misalnya, itu dia mempraktek bahwa dirinya selalu benar. Karena di era zaman dulu murid itu salah semua. Kalau sekarang kan guru dosen guru itu sama mahasiswa ya kita sama-sama belajar kan. Dulu yang paling benar itu guru. Nah, jadi ada persepsi yang seperti itu. Nah, itu kita harus pelajari secara psikologis dan persepsi itu. Oke, ada lagi? Malah curhat ini. Gara-gara tadi sih curhat CTEV. Oke, cukup? Oke. Izin Pak. Wah, ada lagi nih. Ya, gimana? Ini Pak ada pertanyaan dari Mila Pak lewat chat tapi Pak.
Nah, kalau Ashworth scale itu untuk ukur apa namanya tonus atau spastisitas. Jadi misalnya kalau kalian pernah lihat anak CP, kan ini dia diukur, tarik, terus balik lagi gitu. Itu spastisitas gitu. Nah, kalau MMT itu dia ngukur kekuatannya, bukan spastisitasnya. Ibarat kata kalau kita mikir karet, itu kita ngukur kelenturannya. Kalau Ashworth, kalau MMT itu ngukur kekuatan ototnya. Gitu ya. Oke, cukup? Ada lagi? Oke, terima kasih. Kalau misalnya nggak ada, selanjutnya nanti saya minta teman-teman di rumah mencoba melakukan beberapa pengukuran di rumah. Pastikan punya anak-anak ya, adiknya atau apa gitu kan. Ya. Ada ya. Nah, nanti adik-adik ngukur antropometri adiknya. Antropometri tadi lingkar-lingkar tungkai, lingkar lengan, terus lingkar torak, terus sama panjang tungkai. Ya. Terus apalagi ya? Sama valgus varus knee-nya. Ya. Oke, jadi antropometri, panjang tungkai, terus valgus varus knee, sama flat foot. Nah, flat foot teman-teman bisa menggunakan apa ya? Dulu itu kalian tahu nggak sih yang biru blau atau apa? Itu bisa hilang kan ya? Nah, itu atau apa pewarna yang mudah hilang, diinjekkan terus dipindahkan ke kertas HPS, nanti difoto. Gitu ya. Oke. Mungkin Grup itu dibuat per kelompok. Iya, Apa? perkenalkan Pak, nama saya Prapang. Saya nggak punya adik kecil, Pak. Ya udah, kakak kecil kalau nggak punya adik. Nggak ada juga, Pak. Tetangga. Minjem anak orang, Pak. Ya minjem anak orang, yang penting kalian kenal, jangan dibawa pulang tapi ya. Iya, Pak, makasih. Nanti kalian berkelompok aja. Nanti kan ini lagi pandemi ya. Nanti kelompoknya dibagi aja si Pen, kalau bisa kedekatan rumahnya aja. Ini misalnya rumahnya dekatan sama siapa, nah itu sebisa mungkin di rumahnya yang diukur adiknya sendiri gitu ya. Misalnya kayak tadi nggak punya adik, Sadam punya adik, ya pakai adiknya Sadam gitu ya. Nah, itu satu kelompok 2 orang. Oke, mungkin itu yang adik-adik harus lakukan. Mau dikumpulnya kapan? Saya baik banget loh sama kelas ini. Ayo, siapa yang berani ngomong? Kayak kemarin lagi ya. Instruksi, Pak. Kalau seminggu Ya. boleh nggak, Pak? Seminggu? Ya, seminggu. Iya, boleh nggak, Pak? Oke. Karena saya baik hati, saya kasih 8 hari. Ditambahin sehari ya. Oke. Nanti 2 hari tambah 2 hari nggak, Pak? Wah, ini nawar terus, Reca. Oke. Saya nyari anak kecilnya dulu, Pak. Ya, yang penting nyari aja, jangan buat. Ya. Nanti si Pen tolong bagi. Nanti habis ini sensus. Siapa yang punya adik kecil nanti sensus. Nanti habis itu tinggal tambahin yang nggak punya adik gitu ya.
Adik kecil itu maksudnya usia TK ke bawah gitu ya. TK ke bawah gitu. Kalau apa SD itu udah anak-anak lah. Gitu ya. Izin Pak. Berarti anak SD nggak boleh ya Pak ya? Ya tadi saya bilang apa? Nanti itu anak-anak bukan adik kecil. Ya udah sementara ini TK ke bawah dulu. Kalau nggak bisa nanti SD. SD yang mau masuk. SD yang SD kelas 1. Oke ya, nanti dicoba, nanti dibuat dalam bentuk Word ya, dibentuk dalam Word. Gitu ya. Nanti yang ngukur telapak kakinya difoto tinggal tempelin. Oke, dikerjakan. Itu simpel sebenarnya. Nanti kalian harus mencoba semua, jangan mengandalkan satu orang. Kalau misalnya mengandalkan satu orang nanti bilang ke saya ya. Oke. Iya, Pak. Pokoknya saya mau di kegiatannya itu ada fotonya ya, mengukur panjangnya ada fotonya. Nah, fotonya ada kalian berdua lagi ngukur ganti-gantian. Nah, biar bukti beneran. Oke. Mungkin itu aja. Terima kasih adik-adik. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam.